Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan, para sesepuh, orang-orang tua kita, yang mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kesehatannya, jauhkan dari bala musibah, panjangkan umur dalam taat dan ibadah. Pengurus masjid, pengurus mushola, bil khusus pengurus dari Yayasan Pendidikan An-Nuriyah, Ustadz Yulian Lukman LC dan Bapak Dr. Haji Khairul Rizal. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita sama-sama berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal has'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati musannif hadha kitab al-Imam Ghazali. Summa ila hadrati Syekh. Summa ila hadrati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain wa ta'ala futuhal arifin wa a'ada min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun fi jami'i qiyamika mutraqan qasiran nazraka ala musallaka fazalika ajma'u li himmatika wa ajdaru li huduri qalbika. Kita lanjutkan daripada tentang pandangan ketika kita melakukan ibadah sholat. Wa kun fi jami'i qiyamika, maka ketika kita dalam keadaan melakukan ibadah sholat, wa kun adalah kamu, haruslah kamu, fi jami'i qiyamika, di seluruh dirinya kamu, diri waktu melakukan sholat, apa? Mutriqan, ada yang membaca mutraqan, ay markhiyan ainaika, tundukkanlah. Apa nundukin? Pandangan kudu ditundukkan, ainaika, kedua matamu, qasiran nazruka. Apa maknanya qasiran nazruka? Pandangan kita harus minimalisir. Bahasa sekarangnya ya fokuslah, minimalisir
ala musallaka ai mahalli sujudika. Tuh kemarin ya, kemarin tuh itu dilakukan di mana? Min ibtida'it taharrumi, dari awal kita takbiratul ihram ila akhir sholati, sampai waktu kita salam akhir daripada sholat. Kenapa ini dilakukan, untuk apa? Imam Ghazali menjelaskan tujuannya, ajma'u lihimmatika wa ajdaru lihuduri qalbika. Tujuannya, pandangan itu kita minimalisir. Tujuannya adalah, ini ada tujuan, ajma'u lihimmatika, agar hati kita tambah kumpul. Hati kok bisa kumpul? Iya, karena hati bisa gerayangan. Tahu gerayangan? Nah, agar hati kita kumpul, maka pandangan kita kudu ke tempat di mana kita sholat. Yang pertama, ngumpulin hati. Ngumpulin hati bukan berarti hatinya seriak-seriak, bukan. Maksudnya biar hatinya itu kagak gerayangan kemana-mana, nggak ngayang-ngayang. Yang kedua, wa ajdaru aqrabu li huduri qalbi. Wa ajdaru, dan lebih dekat, li huduri qalbika, kepada hadirnya hati. Maknanya lebih dekat ini apa? Sadar kita lagi sembahyang. Kan banyak orang sembahyang kagak sadar dia lagi sembahyang. Iya, sholat dia nggak sadar. Dihuduri qalbika, biar hatinya hadir. Gua lagi sembahyang ini, jangan ngayang kemana-mana hati. Pikiran kemana-mana. Itu bisa dilakukan dengan apa? Memfokuskan pandangan kepada tempat di mana kita sholat, atau lebih khususnya tempat di mana kita sujud. Berikut nih, nah, emang begitu kata Imam Ghazali. Berikut, as-sunnatu. Tadi kan selesai dah tuh. Sekarang as-sunnatu. Sunnahnya ayat surah nazrahu ala musabbahatin. Saya pengen jelaskan kemarin. Ayat surah boleh kita meminimalisir pandangan, di mana ala musabbahati. Di sini apa namanya? Bahasa kita telunjuk. Boleh kita konsen pandangan tidak ke tempat sujud, tapi ke telunjuk. Di mana itu terjadi? Waktu kita tahiyat. Jadi alihkan pandangan enggak ke tempat sujud ketika kita tahiyat. Di mana pandangan itu ada? As-sunnatu, sunnahnya itu ala musabbihatihi, pada telunjuknya. Hadirin, saya akan bacakan hadis. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini bersumber dua-duanya dari Ibnu Umar. Yang pertama, hadis ini menjadi ombyokan di dalam kitab-kitab salaf mazhab Syafi'i. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bersumber dari Ibnu Umar banyak ditulis di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi.
Wabil usul kitab Al-Lubab karangan Muhammad bin Zakaria Al-Hanafi. Jadi kitab di mazhab Imam Hanafi. Mari kita baca ini hadisnya. Kenapa? Karena fenomena yang terjadi, orang sholat telunjuknya pada ini. Dari mana itu diambil gitu loh. Supaya yang bekerja kayak gitu juga tidak disalahin, nggak disalahin sama orang. Yang kedua, kita ngelihat kagak aneh. Aneh nggak kita lihat? Ya aneh. Orang biasanya diam kemudian, nah gitu. Yang ketiga, perbuatan kayak gitu sebenarnya seperti apa? Bisa berdampak enggak dengan ibadah atau berdampak enggak dengan orang yang berada di sekitar? Nih, kita akan bahas. Lama dikit enggak apa-apa ya? Ya, pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis tertulis di dalam kitab Al-Azkarul Imam Nawawi, di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Subulus Salam. Banyak ini hadis tercatat nih, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apalagi kitab yang tebal, Riyadhus Shalihin. Wa an Ibnu Umar, bersumber dari Ibnu Umar, seorang sahabat, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu bersama Rasul. Beliau berkata, anna Rasulullah, nanti ada pembelaan ya Pak. Kalimat hadis ini diawali dengan anak. Kalimat anak ada dua, ada inna, ada anak. Hadis yang diriwayatkan yang awalnya memakai kalimat inna atau anak, maka menurut mustalah hadis, ini hadis bisa dijadikan referensi hukum karena ada kalimat inna, bahasa kitanya sesungguhnya. Kalau ada hadis awalnya inna atau anna, maka ini hadis bisa dijadikan hukum karena ada kata sesungguhnya. Apa itu kalimat itu? Taukid. Ya. Ada yang mengatakan hadis mu'an, ya. Jadi hadis yang awalnya dengan kalimat inna atau anna. Ini redaksi dulu. Yang kedua, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sama anna, ada anaknya juga. Cuma hadis yang kedua anna nabiyya. Hadis yang pertama anna Rasulullah. Beda nggak? Beda. Hadis yang pertama redaksinya wa an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua wa an Ibnu Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang ke satu anna Rasulullah, yang kedua anna nabiyya. Apa fiqhul hadisnya? Kalimat Rasul disandangkan kepada hadis, kalimat Nabi disandangkan kepada hadis. Maknanya bahwa Rasul ketika melakukan perbuatan ini
bukan berdasarkan kemanusiaannya, tapi berdasarkan kerasulan dan kenabian. Ketika berdasarkan kerasulan dan kenabian, maka itu bersumber dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadis yang redaksinya anna Rasulullah, hadis yang redaksinya anna Nabiyya, maka perbuatan itu keluar bukan dari kemanusiaan Nabi, tapi apa? Kerasulan, kenabian yang mendapatkan bimbingan, petunjuk, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mengenai makan nggak pakai anna Rasulullah, nggak pakai, karena makan itu kenabian apa kemanusiaan? Kemanusiaan. Ya kan orang semua makan, Nabi juga makan. Maka hadis yang menceritakan tentang makannya Rasul tidak pakai anna Rasulullah, karena ya namanya makan Nabi dilihat sama orang, dilihat sama sahabat, ya. Tapi ketika menjelaskan tentang ini anna Rasulullah, anna Nabiyya, dua hadisnya nih, redaksinya seperti itu. Jadi saya baca lagi hadis yang pertama. Wa ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, wa ani ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hampir mirip. Dua-duanya bersumber dari kerasulan dan kenabian Nabi. Berikut. Karena hadirin, ini belum masuk ke dalam topik hadisnya ya, baru membahas tentang lafaz ya. Karena kalimat kana ini fi'il madhi. Kalimat kana ini kalau belajar mustalah hadis, ketika hadis ada di situ diawali dengan kana, maka lisubuti wal istimrar. Ini hadis menyatakan bahwa subut, ketetapan, istimrar, terus menerus. Artinya perbuatannya sering dikerjain sama Nabi. Karena pernah dengar banyak kan, karena Rasulullah, berarti kalau ada karena itu Nabi selalu ngertiinnya. Karena Rasulullah, Nabi selalu gitu. Apa selalu itu? Sering. Enggak sekali-sekali. Artinya ketika melakukan ini Nabi sering. Kalau sering, maka bisa kita ambil dalil sebagai dalil hukum. Kalau sering, ya sering. Tapi kalau jarang-jarang, maaf. Ketika ini keluar dikit dulu ya. Ketika bangun dari sujud, mau ke rakaat berikut, ya, ada yang tangannya diginiin. Bangun dari sujud nih, mau rakaat ketiga, Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Tuh, ini nggak pakai kanak Nabi. Artinya nggak pakai kanak. Kadang-kadang Nabi begini, kadang-kadang bangun dari sujud tuh, kan suka ngeliat. Ada yang pakai ditinju, ada yang pakai tangannya di. Nah. Kalau ini karena artinya apa? Disubuti wal istimrar,
terus menerus Nabi melakukan itu, bisa dilakukan oleh kita ngikutin itu. Apa isinya? Baru kita bahas. Idza qa'ada lit-tasyahhudi. Hadis yang pertama nih. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, kita sebutnya duduk tasyahud, ya. Karena dari kata syahada yashhadu, ya. Tasyahudan. Ini masdarnya idza qa'ada lit-tasyahhudi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk waktu tasyahud. Apa tasyahud itu? Dari syahida, dari syahada, dari kalimat mengucapkan kalimat syahadat. Itu dibaca di mana? Waktu duduk tahiyat. Kita tidak membahas bacaannya ya. Kita membahas perbuatan nabinya. Wada'a yadahul yusra. Nabi meletakkan tangannya yang al-yusra, yang kiri, ala rukbataihil yusra, di apa ini? Paha yang kiri. Tangan yang kiri ditaruh di paha yang kiri. Wal yumna ala yumna, tangan yang kanan ditaruh juga di atas paha kanan. Nah, kemudian ini wa asyara bi asbu'ihi as-sababah. Wa asyara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, kalimatnya asyara, bi asbu'ihi, dengan jarinya, yang mana as-sababah, yang telunjuk. Satu. Riwayat lain, wa qabadha, dan Rasul genggam asabi'ahu, jari-jarinya, berarti begini, kullaha, semua digenggam. Diapain? Dikepel. Wa asyara billati talil ibham, dan Rasul mengisyaratkan billati, yang talil ibham, yang bersandingan dengan apa nih? Jempol. Yang bersandingan dengan jempol apa? Telunjuk. Rasul isyaratkan dengan begini. Jadi ketika baru duduk tahiyat, Allahu Akbar, duduk tahiyat, posisi tangan ngepel. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ketika bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Selesai. Kalimat ini tidak ada satupun yang menyatakan taharroka. Sebab maknanya asyara, mengisyaratkan. Apa isyarat? Nih, kalau begini bukan isyarat. Kalau begini bahasa Arabnya harokah. Ada kalimat lain nakola, maknanya mirip. Nakola itu nggerak, harokah itu nggerak. Harokah bergerak. Bisa jadi harokah bergerak dari begini menjadi, bisa jadi bergerak. Tapi kalau begini bukan bergerak lagi, tapi apa? Enggak, bahasanya dulu. Pecah. Ini ada pecah, ada memecah-mecah, beda nggak? Kalau pecah, kalau memecah-mecah, nah ada bergerak, ada bergerak-gerak, ya kan? Bahasa Arabnya ada haroka, ada taharroka. Ini kudunya belajar. Ini mah apa namanya, sorong. Ini, ya sebelum ini nih bahas kalimatnya dulu. Jadi kalau
itu. Ya. Kalaupun mereka ada yang melakukan itu, berarti menggunakan hadis yang lain. Ya terserah. Nah, saya lagi baca hadis yang ini, ya kan? Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika ada yang mengatakan taharroka, hadisnya ada Ustaz yang taharroka, yang menggerak-gerakan, ya silakan pakai hadis itu. Dia berarti menggunakan hadis di dalam sholat, pakai hadis yang itu. Sedangkan ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tidak ada kalimat taharroka, yang ada hanya asyara. Ya, wa asyara billati talil ibham. Rasul mengisyaratkan dengan telunjuknya, dengan jarinya yang bersandingan dengan jempol. Isyarat. Mohon maaf, saya nggak pernah di Arab. Nanti Haji Nasruddin tanya. Atau Ustaz Julian, orang Arab kalau berisyarat tuh kayak gimana, gitu kan? Ini kita kupas dulu nih. Isyarat tuh kan bahasa kitanya ngasih tahu ya bahasa kita. Nih, mana kantor polisi? No, isyarat bukan? Mana kantor polisi? No, isyarat kan? Pakai apa? Mana kantor polisi? No. Isyarat, tapi isyaratnya nggak umum. Kenapa tuh orang begitu ya? Mungkin punya hadis lain. Kita jangan ribut. Cuma segitu doang ribut. Lu jangan sembahyang di sini lo, tahiyat lu gitu. Jangan. Dia punya alasan lain. Kita kan bahas hadisnya ini. Kalau bener kan begitu ya? Kalau jadi Arab. Ya kan ini kan Arab soalnya. Ya hadis kan bahasa Arab. Kita pakai, kita balikin ke Arab. Arab itu kalau berisyarat, kalau di kita kan mana kantor polisi? Masih ini kalau kita menih. Orang Indonesia mah. Emang kita kalau ditanya kantor polisi mana? Pakai ini kan? Orang Indonesia. Saking hormatnya kali ya. Jadi bukan pakai ini, tapi pakai jempol. Iya kali mah ya, saya nggak tahu itu toh. Ya. Tapi kalau Arab isyaratnya pakai telunjuk dan bahasa kitanya nunjuk itu, ya. Jadi sekali lagi yang kita bahas ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar, tidak ada arah untuk melakukan perbuatan kayak gitu, ya. Hadis yang kedua. Sama wa ibni Umar anna nabiyya. Kalau ini anna nabiyya, kalau tadi anna Rasulullah, ya. Ini dua-duanya kuat. Karena idza jalasa fi sholati, ketika Rasul duduk di dalam sholat, maksudnya duduk tahiyat, wada'a yadahul yumna ala rukbatayhi. Nabi letakkan yadahu, tangannya al-yumna ala rukbatayhi, wa rafa'a asba'ahu allati talil ibham. Hampir mirip dengan yang tadi. Wa yadahu yusra, dan tangannya yang kiri ala rukbatayhi, di atas dengkulnya, basatoha, beber, dibeber. Tahu dibeber? Gembreng. Kalau tadi yang kanan di, yang kiri di, nah begini. Jadi beda antara kiri dan ketika tahiyat. Jembrengnya gimana ya? Yang bagus jembrengnya, jangan begini jembrengnya. Tuh, ya. Taruh pas di atas paha. Di atas paha di mana? Di ujung paha. Bukan di atas paha di bawah perut. Ya kan di atas paha juga. Tapi di bawah perut ada yang begini. Enggak apa-apa Ustaz, ya agak. Cuman kurang kurang sip dah, ya. Ada
Ini misalkan nih ujung paha, ada yang pegang begini. Oh, harusnya kan begini. Dia begini cangkerem, ya udah ngapa-ngapa. Ya. Tapi yang jelas yang kiri kudu diapain? Dibeber, jembreng. Yang kanan diapain? Dikepel. Ntar ketika asyhadu alla ilaha illallah digituin, dikeluarin ini yang atuh, ya. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang pertama, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Kalaupun ada yang tidak sama dengan ini, maka kemungkinan memiliki dalil yang berbeda. Secara bijak enggak usah kita permasalahkan. Yang ketiga, yang terakhir, apakah itu berimbas kepada orang di sekitar? Jelas berimbas. Kenapa berimbas? Biasanya diam kemudian bergerak-gerak, katanya di samping orang lagi apa sih ya? Gitu. Ya. Nah gimana ini? Ya makanya kita nggak usah ngurusin orang kalau sembahyang. Kita kan sembahyang ngurusin orang. Dia mau gerak-gerak begitu biarin aja, kita nggak usah bahas. Lah kita lagi sembahyang bahas orang, apalagi ditebrak orang. Ya. Udah kalau emang dia begitu, udah kita nggak usah. Karena Pak, yang saya perhatikan bukan ketika asyhadu an la ilaha illallah saja mereka bergerak, sampai akhir daripada tahiyat terus dia begini. Ada yang muter, ada yang begini-begini sampai akhir sholat. Kalau yang hadis ini kan hanya asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kan diam, jeget aja. Tapi ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala. Ada yang gitu terus sampai habis. Ya. Nah itu kan kita gimana sih di samping gue ini ya, lu merem aja dah daripada ngeliatin dia nanti akibatnya. Nah gitu ya. Jadi sekali lagi ketika ada hal fenomena di samping kita seperti itu, kita enggak usah mikirin itu. Lebih gimana saat nggak mikirin, kepikiran merem mata lo ya, daripada mikirin itu ya. Nanti kalau mikirin itu kan udah banyak tafsiran dan lain sebagainya ya. Jadi dua hadis ini bisa Bapak Ibu buka di Subul Salam, di Bulughul Maram, di Riyadhus Shalihin, di Azkarul Imam Nawawi, apalagi di hadisnya Imam Bukhari, hadisnya Imam Tirmizi ada ya. Yang lebih enak lagi ya buka ada di Google kalau nggak mau kitab. Kalau mau kitab ya itu banyak di sini di pesantren ya. Jadi seperti itu ya, tentang ini kagak nambah jadinya kita ini. Kagak nambah ini, kagak nambah baris ini. Gak apa-apa ya, nggak nambah ya. Nggak nambah bacaan kita maksud saya. Ini kan baru kemarin doang, ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian, ya. Sekali lagi kita harus bijak mensikapi ini, jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan kita ribut karena sebab nunjuk doang. Ya, insya Allah semuanya ada dalil dan alasannya. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa memiliki dalil, tanpa memiliki alasan, tanpa mengikuti pendapat orang. Dan pendapat orang itu pasti punya alasan ya. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Jadi walaupun kagak nambah bacaan kitab ini, tapi membahas hadis ini kayak belajar hadis bagi kita. Yang berikutnya ini Yayasan An-Nuriyah. Dulu ini yayasan namanya Yayasan Al-Ihya Jakarta. Tahun 85, 86, 87 dulu ada kuliah subuh di Radio Kayu Manis yang bicara Kiai Haji Sukron Makmun. Radio Kayu Manis gitu. Ini suaranya apa tuh saya lupa.
Ada lagi kuliah subuh di RRI Qasim Nur Seha. Dulu tahun 87 nggak ada kuliah subuh di mana-mana. Lalu Al-Ihya Jakarta ini waktu itu membuat kuliah subuh yang diprakarsai oleh Umi Allah yarham Umi Nur Yatimur. Dibuatlah tahun 87 tuh kuliah subuh. Jadi nggak pernah ada kuliah subuh di Ganjur ini dari dulu. Ada kuliah subuh cuma di radio. Juga itu radionya 2 ban tahun waktu itu. Belum ada radio banyak. Masih SW sama MW, belum ada FM. Dulu radio Cawang, ya. Alhamdulillah ini tempat menjadi berkah. Saya juga baru tahu dibangun sampai 3 tingkat begini, alhamdulillah, ya. Jadi ini menjadi berkah karena awalnya ada kuliah subuh dulu, belum ada sekolahan, ya Ustaz ya, Ustaz. Ya, Ustaz Julian, Ustaz, satu lagi mana sih? Ya Irul, ya belum ada sekolahan, yang ada kuliah subuh dulu di sini, ya. Dan alhamdulillah kita ini ada kuliah subuh pagi ini, pulang kampung di kuliah subuh. Pulang kampung. Istilah kuliah subuh baru kemari, ya. Diawali tahun 87 waktu itu, ya. Mudah-mudahan penggerak awal daripada kegiatan ini Ibunda Haja Nur Yatimur, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, keluarganya mudah-mudahan tambah sabar untuk melanjutkan perjuangan, anak-anak santrinya mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, dijadikan anak-anak santrinya yang soleh dan solehah. Sekedar membuka sedikit, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.